Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi ke video aku di channel aku, Ningsih Wulandari. Jadi kali ini aku akan menjelaskan tentang teori strukturalisme sastra. Dan nanti aku akan memberikan contoh menganalisis unsur intrinsik dalam sebuah karya. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Jadi, teori strukturalisme sastra itu ialah pendekatan yang menekankan pada unsur intrinsik yang membangun karya. Nah, jadi jika tidak adanya analisis melalui struktural ini, maka makna intrinsik dalam suatu karya itu tidak dapat tergali secara dalam. Teori strukturalisme itu artinya struktur dari karya sastra, dan strukturnya itu yang berlaku ada yang secara umum dan spesifik, di mana yang secara umum di semua karya sastra itu harus ada. Contohnya seperti tema, amanat, gaya bahasa. Nah, itu kan ada pada seperti puisi ataupun fiksi. Kemudian yang berlaku secara spesifik, contohnya spesifik puisi itu ialah diksi atau pilihan kata. Nah, apa saja karya sastra yang bisa kita analisis dengan unsur intrinsik ini, yaitu prosa, puisi, dan drama. Nah, dalam karya tersebut ada unsur-unsurnya yang harus kita ketahui. Seperti di dalam prosa itu diantaranya ada unsur seperti tema, peristiwa, latar, kemudian penokohan, alur, dan sudut pandang, dan gaya bahasa. Kemudian unsur-unsur dari puisi. Nah, yang harus kita ketahui di dalam puisi itu ada unsur yaitu gaya bahasa, imajinasi, ritme, rima atau persajakan, kemudian pilihan kata, dan ada nada. Ketiga, unsur-unsur drama. Dalam hubungan drama teks diantaranya seperti tema, dialog, peristiwa. Nah, di sini sebagai contoh penerapan teori strukturalisme sastra, saya menganalisis unsur intrinsik dalam sebuah cerpen. Nah, penjelasan sedikit tentang cerpen. Jadi cerpen itu ialah karangan pendek yang berbentuk prosa. Cerpen atau cerita pendek itu biasanya berisi peristiwa yang dialami tokoh dalam masalahnya. Di dalam cerita pendek ini isinya jauh lebih pendek dari novel, dan penggunaan kata-kata dalam cerpen itu biasanya lebih mudah dipahami oleh pembaca. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Di sini saya mengambil dari cerita pendek Bangkit karya Alfred Pandi. Dalam cerita pendek tersebut menceritakan tentang seorang gadis yang berputus asa karena ia mengalami berbagai masalah hidup, mulai dari mengalami konflik dengan orang tua, ia tidak lulus sekolah, dan masalah percintaan. Seorang gadis itu mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Kemudian di dalam cerpen ini juga menceritakan bagaimana persaingan dan kerasnya hidup seorang preman di jalan, yang dimana preman tersebut harus kehilangan jari-jarinya yang dipotong preman lain karena persaingan. Nah, sulitnya ia untuk mendapatkan makanan, dan sulitnya untuk ia mencari tempat untuk tidur. Tujuan dari analisis ini agar saya sendiri bisa mengetahui apa unsur intrinsik dalam cerita pendek Bangkit karya Alfred Pandi.
dan juga bisa menambah wawasan kehidupan agar kehidupan menjadi lebih baik. Unsur yang saya bahas di sini adalah unsur amanat. Jadi amanat itu ialah sebuah ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Lalu, apa amanat yang bisa kita dapat dari cerpen Bangkit karya Alfred Pandi tersebut? Banyak amanat atau pesan yang dapat kita temukan dalam cerita pendek itu, yaitu yang pertama, jangan mudah putus asa dalam menjalani kerahnya hidup. Sebab masalah yang kita alami itu belum tentu berat. Masih banyak di luar sana masalah mereka itu yang lebih berat dari yang kita alami. Jadi kita harus bersyukur atas apa yang telah kita miliki. Dan tidak semua orang bisa mempunyai dan berada di posisi kita saat ini. Jadi kita harus bersyukur pada apa yang kita punya, karena hidup tidaklah sempurna. Seperti yang kita ketahui, hidup itu seperti roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Kemudian yang kedua, jangan lari dari permasalahan. Sebab ketika kita lari dari permasalahan, masalah itu tidak akan selesai. Bahkan kita akan mendapatkan masalah-masalah baru yang tidak kita inginkan. Kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Masalah apapun, jangan berhenti untuk bangkit. Nah, dari cerita pendek tadi itu sangat memberikan inspirasi dan motivasi, terutama untuk diri saya sendiri. Mungkin cukup sekian video saya kali ini tentang penjelasan teori strukturalisme sastra, yaitu menganalisis unsur intrinsik dalam sebuah karya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.